Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Dan puji nama Tuhan, kita selamat pada pagi hari ini bisa berkumpul lagi di tempat ini. Ya, beberapa kita yang hadir pada saat pagi hari ini, ya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya himbau kembali bahwa masker wajib dipakai selama ibadah, dari datang pujian firman Tuhan dan setelah sampai pulang. Dan himbau juga untuk Bapak Ibu yang sudah berusia lebih dari 60 tahun untuk mengikuti ibadah dari rumah demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Dan juga yang merasa ada tidak enak badan atau sakit, lebih baik juga ibadah di rumah ya demi keselamatan kita bersama. Dan di Facebook bisa ibadah itu mulai dilakukan jadi live, dan link YouTube itu akan diberikan di share di grup di WhatsApp setelah ibadah. Dan bagi anak sekolah minggu juga diharapkan juga bisa dapat ibadah di rumah dan tetap jaga jarak minimal 1 meter. Dan nanti setelah pulang kita juga nggak boleh bergerombol, jadi bisa pulangnya satu-satu, jadi turunnya gitu. Jadi ya saat ini kita mau mulai dari kita pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik. Waktu ibadah cuma singkat 1 jam, jadi mari kita sungguh-sungguh hadir di hadirat Tuhan. Saat ini mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Mungkin saat ini keadaan kami tidak menentu Tuhan. Mungkin keadaan dunia tidak menentu Tuhan. Tapi kalau kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Kalau
bersekutu, berkumpul di tempat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengakui Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pemulih kami, Engkau penyembuh kami, Engkau memberikan kami keselamatan dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti bisa karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Urapi setiap pelayanan kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ada hadirat Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama Yesus. Ya saat ini mungkin masih pandemi, biar melaluinya bersama Yesus. Bersama Yesus selalu kita. Diharapkan kembali semuanya memakai masker ya, wajib selama ibadah. Ya kita melakukan satu pujian berkata bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus
pagi hari yang indah Bapak, kami boleh ada sebagaimana kami adanya saat itu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui Bapak, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan berjalan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah memuji Engkau. Satu kali Tuhan, dan Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Jelas setiap firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ya kiranya Tuhan, hikmat yang daripada Kau turun atas ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang hadir dalam ibadah di Minggu Raya pagi hari ini, dan juga kepada saudara-saudara kita jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak dapat hadir, mungkin karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Namun saya percaya kita diberkati Tuhan di tempat ini, yaitu disediakan fasilitas lewat ibadah live streaming. Saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir, mungkin mereka di rumah juga mengikuti ibadah kita pagi hari ini, dan saya percaya kita yang ada di sini maupun mereka yang ada di rumah sama-sama mengikuti ibadah, pastinya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Rudi Makal UTH, percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan beliau juga beberapa hari yang lalu memberikan tema kepada saya yang untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan GPDI Hebron Jeruk Bali, yaitu dengan tema ketika Tuhan membebaskan umatnya. Saya ulang, tema firman Tuhan yang diberikan ketika Tuhan membebaskan umatnya. Mungkin ini juga ada kaitan di bulan Agustus ini, yaitu Indonesia pada 75 tahun yang lalu merayakan atau terjadi, yaitu kemerdekaan RI. 75 tahun yang sudah lewat. Saya belum lahir, mungkin juga di sini ada sebagian yang belum lahir. Kalau yang sudah umurnya 85 berarti sekitar 10 tahun pasti tahu situasi keadaan walaupun masih anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasih, lalu sepanjang 75 tahun, tentu kalau mereka yang masih hidup hari ini pasti menceritakan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu ketika Tuhan membebaskan umatnya. Artinya terjadi kebebasan. Indonesia merdeka dijajah 350 tahun. Ya. Dan sampai hari ini, saudara, itu kita melihat keadaan banyak terjadi perubahan. Sampai baru-baru ini saya mendapat berita, saudara, dari sekian banyak negara
ada yang disebut 4 negara yang hebat. Itu ada seorang pakar dari India. Dia katakan yang 4 negara yang hebat ini adalah Amerika, Rusia, India, dan Indonesia masuk nomor 4. Jadi saya serius saya baca. Itu saya baca. Katanya begini. Amerika sedang berusaha untuk bisa tinggal di bulan. Wah, mungkin maksudnya barangkali saya pikir dalam hati saya, mungkin Amerika takut sama pandemi COVID-19 di bumi. Jadi dia ingin berupaya kalau ini memang tidak kelar-kelar COVID-19 ini, kita bisa tinggal di bulan. Menurut Amerika. Rusia juga sedang memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Lalu saya pikir, kenapa bisa bilang begitu? Mungkin Rusia di bumi saja negaranya pecah. Kalau di bulan mungkin di sana bisa damai sejahtera. Lalu India kan terkenal dengan yang namanya acting. Wah, mereka cari duit dari acting. Sampai-sampai dia bilang India berusaha untuk membuat film di bulan supaya punya penghasilan koceknya bertambah. Lalu tidak disangka-sangka Indonesia masuk dalam hitungan keempat yang negara terhebat. Indonesia memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan bisa bertahan karena pandemi COVID-19 ini kapan berakhir. Sampai-sampai ini kenyataan memang ya, sudah jutaan manusia yang artinya kondisinya, ekonominya, ya, pekerjaannya di PHK, dirumahkan, sampai orang yang punya usaha juga tutup. Ya ini kita tidak bisa mungkiri ini. Ya. Mungkin cerita ini saya pikir mungkin ini dia cuma nyindir kali ini. Indonesia masuk nomor 4 terakhir, tapi kita banyak memikirkan dari bulan ke bulan. Benar juga ya. Tapi percayalah, orang boleh berkata apa saja, tapi saya percaya kita yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan tema, yaitu ketika Tuhan membebaskan umatnya 75 tahun yang lalu. Tuhan tentunya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Indonesia merdeka, dan sampai hari ini saya percaya di Indonesia ada banyak anak-anak Tuhan yang menyembah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Pasti dia bela dan dia akan pelihara kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Pendek kata, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Amin. Saya senang sekali. Saya percaya tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala ini bukan terpikir dari pikirannya sendiri, tapi ini supaya kita jemaat Tuhan GPDI Hebron Jeruk Bali maupun yang ada di Pedongkelan, kita diberkati sebab kita orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Bukti pagi hari, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tapi bangku-bangku bisa dibilang ya memang sudah dikurangi bangkunya, tapi hampir penuh. Artinya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga diberikan ayatnya Bapak Gembala kita di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat ke-19. Saudara bisa membukanya mungkin baik dengan handphone ataupun Alkitab. Saya baca ayat 18, nanti saudara baca ayat 19.
Sudah ketemu firman Tuhan? Puji Tuhan. Saya baca ayat 18 dalam Lukas pasal 4 yang berkata begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurangi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ayat 19, saudara membaca. Untuk memberitakan kepada orang-orang dan memberitakan bagi orang buta, untuk memberitakan orang-orang yang terhina, untuk memberitakan kaum-kaum Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini ada sebutan ayat 18, Ia menyampaikan kabar baik. Kabar baik ini diambil dari bahasa Yunani yang sebutan Injil. Dalam perjanjian baru ada 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu disebut kitab Injil. Dan yang menceritakan kisah ini yang ada di dalam Lukas pasal 4 ini ada 3 Injil: Matius, Markus, dan Lukas. Perbedaannya di sini, kalau Lukas maksudnya yaitu setelah Yesus mengajar. Tetapi kalau Injil Markus memang dia menulis cukup lengkap. Yesus mengajar, bahkan semua jemaat yang hadir pada waktu itu mereka takjub mendengar perkataan Yesus. Nah, kisah ini kan dimulai ketika Yesus datang ke tempat di mana kota dia dibesarkan, namanya kota Nazaret. Nah, di sana dia mengikuti apa yang selalu diadakan di sana setiap hari Sabat, yaitu mereka datang ibadah. Nah, termasuk waktu itu Yesus datang ke sana. Tetapi di dalam Injil Lukas ini lengkap yang dicatat oleh Injil Lukas. Ya. Jadi saudara, kata Injil diartikan, yaitu asalnya dari bahasa Yunani, dan itu diartikan artinya Injil ini kabar baik. Nah, saudara, menyampaikan kabar baik ini sehingga sampailah tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu ketika Tuhan umatnya, itu ada pada ayatnya yang ke-18 dan ayat ke-19. Saudara, ketika Yesus dia menyampaikan kabar baik pada ayat yang ke-18, dikatakan begini, saya ulangi, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, di sini ditulis kepada orang-orang miskin. Tetapi yang pada waktu itu disampaikan kepada bangsa Israel dalam pengertian, saudara, sebenarnya kan Yesus mengutip ini dari Yesaya pasalnya yang ke-60. Apabila kita baca ayat 1 dan ayat 2, itu isinya sama, ya, sama, yaitu kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, kata miskin sini kalau kita baca di dalam Nabi Yesaya itu disebut miskin, artinya sengsara. Dan memang orang-orang yang seperti Indonesia merdeka dijajah, ya ini sama disebut kata miskin, yaitu sengsara, penuh kesulitan. Seperti apa yang terjadi pada waktu zaman Perjanjian Lama ketika bangsa Israel, kan pada waktu itu bangsa Israel kan menjadi budak kepada Mesir, yaitu cukup lama, lebih dari 400 tahun. Tetapi ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, karena cerita ini panjang, ya, tapi kita melihat hari-hari ini
bangsa Israel itu luar biasa. Ketika dia kembali kepada jalan Tuhan itu dahsyat. Oleh sebab itu Indonesia, saudara dan saya, kita yang berpijak di tanah di Indonesia ini, saudara, marilah kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita sama, sebenarnya kita miskin, ya, menderita, penuh dengan kesusahan, tapi Tuhan membebaskan kita. Luar biasa waktu Dia bebaskan. Sebab itu waktu Yesus datang ke dalam dunia, ya, ada satu ayat yang kita akan baca, luar biasa. Mari kita buka Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya ke-10 dan ayat yang ke-10 berkata begini. Pencuri itu hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi yang dimaksud dengan ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, yaitu dikatakan bahwa Ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang hidupnya, saudara, dikatakan di sini miskin rohani. Kita dengar sama berbicara kepada kita supaya kita miskin rohani. Karena apa? Kita menjadi miskin ini karena rohani kita dikatakan ada yang mencuri. Yohanes pasal 10 ayat 10 itu yang dimaksud Yesus. Pencuri ini adalah iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis. Dia curi waktu kita untuk beribadah supaya jangan beribadah. Dia curi supaya kita doanya bukan saja berkurang tapi habis, tidak ada doa lagi. Malas membaca firman. Ini pekerjaan iblis. Tapi Yesus berkata pada bagian B, dikatakan begini, aku, siapa aku? Yesus hanya huruf besar. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa bukan kita Yesus. Ya, Dia kasih kebebasan kita, Dia kasih kita berkelimpahan, Dia kasih kita kehidupan. Itu kalau Tuhan Yesus berkata begini, supaya mereka mempunyai hidup walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, ya. Mungkin usaha kita seolah-olah terganggu, tapi percayalah, Tuhan berjanji Dia akan beri hidup usaha-usaha anak-anak Tuhan itu bagi kita. Amin. Ini saya merasakan sendiri, melihat sendiri bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, ya, hampir rasanya tak tergoyahkan walaupun ada pandemi COVID-19. Sebab itu saya bisa ukur melihat bagaimana saudara begitu antusias untuk datang beribadah karena saudara semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dia yang menjadi benteng keselamatan. Sebelum COVID ini sampai di Indonesia, saya ingat Bapak Gembala kita menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus Tuhan kita adalah benteng keselamatan. Saudara percaya saudara dilindungi Tuhan. Memang ada peraturan pemerintah, kalau yang di atas 50 tahun katanya ya kalau bisa untuk menghindari berkerumun. Tapi ini bukan berkerumun, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Pasti ada pembelaan khusus. Amin. Percaya ada pembelaan khusus. Pembelaan khusus. Ini saya sendiri pun. Saya sebenarnya pada hari Kamis waktu di telepon Pak Gembala, kan saya kondisi kurang sehat. Saya ceritakan. Diminta untuk melayani Tuhan, saya tolak karena sudah ada janjian mau ke Cipanas. Saya bilang, aduh Tuhan,
ini saya menyalahi aturan. Saya lihat sakitnya makin berat sampai tidak bisa jalan. Saya buru-buru telepon Om, saya mau melayani Om. Luar biasa. Untuk Om belum menggantikan yang lain. Dan saya tidak sangka-sangka pagi hari ini benar-benar tidak ada rasa sakit sama sekali. Dan Tuhan membuat segar. Percayalah, ibadah itu kalau kita datang bukan saja ada kuasa, tapi kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, saya melihat dari sini, saudara-saudara, tentu yang dimaksud setelah kita dibebaskan oleh Tuhan, lalu kita harus kaya dalam kaya rohani, ya. Ada ribuan tentang kata-kata tentang kaya rohani, ya, termasuk doa, ya. Ini doa ini, saudara, harus ada dalam hidup kita. Ini ada satu kisah tentang doa, ya. Doa itu benar-benar ada kuasa. Saudara, ada satu cerita tentang dua kakak beradik bersaudara, namanya Buyung dan Ramli. Dia orang Sumatera Barat, Padang. Itu waktu masih remaja berdua ini, ya, mereka rajin berdoa. Cuman doanya nggak sama seperti kita, ya. Beda. Tapi dia berdoa. Jadi waktu kakaknya si Buyung lagi berdoa, didengar sama Ramli. Kakaknya berdoa begini, Tuhan, kalau aku nanti sudah menjadi pemuda, aku akan merantau ke Jakarta. Buatlah aku, mudahkan dan lancarkan aku nanti dalam perantauan di Jakarta. Ya, istilahnya dia cuma dengan goyang-goyang kaki saja dapat duit. Hebat juga doanya. Si Ramli dengar, doanya seperti itu. Aku juga berdoa, Tuhan, kalau aku nanti sekarang aku baru masih remaja, nanti aku jadi pemuda, aku akan merantau ke Jakarta. Istilahnya berikan, kalau aku diberikan kemudahan untuk cari uang di sana, istilahnya biar cuma tangan dan doa itu ada kuasa, saudara. Ternyata setelah mereka melewati 7 tahun ke depan, mereka merantau ke Jakarta. Itu terjadi. Mereka sukses. Si Buyung cuma uncap-uncap kaki dapat duit. Saudara, dia merantau ke Jakarta. Dia melamar di daerah Pasar Pagi di sana. Dia akhirnya melamar jadi tukang jahit. Benar, cuma uncap-uncap kaki begini aja dapat duit. Luar biasa. Sama dengan adiknya Ramli. Ya. Itu katanya dulu kalau pergi ke pasar Tanah Abang, cari aja di perapatan di sana. Di situ ada namanya sate Padang Ramli. Dia cuma dengan kipas-kipas tangannya dapat duit. Orang Kristen, doa itu adalah napasnya orang Kristen. Doa itu menjadi napas kita. Kalau doa yang menjadi napas kita, pasti anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sekalipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, pasti Tuhan tidak akan membuat kekurangan. Orang Kristen punya doa. Amin. Ya, kita punya doa. Doa ada kuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu dari kekayaan rohani itu, dan bukan hanya itu. Mungkin ada katanya sederhana, bahasanya sederhana. Jujur. Itu jujur harus ada pada kita. Jujur. Salah satu itu hitungan. Kalau Tuhan kita kasih 1001 umpamanya tentang kekayaan rohani,
iblis, Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, itu yang disebut si pencuri. Dia mau curi supaya kita tidak punya doa, supaya kita tidak punya jujur. Ini kejujuran harus ada. Betul. Memang kadang ya Tuhan, saya kan sudah berbuat jujur, ya. Tapi jujur ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Tuhan. Terbukti ada seorang kakek, ya. Dia sejak muda pekerjaannya memang dia hanya membelah kayu, cuma bukan belah kayu, ya. Tapi bisa menghidupi istri, anak-anak, ya. Saudara, kakek ini suatu ketika dia sedang disuruh untuk membelah kayu, pas dekat di sampingnya ada danau. Waktu dia belah kayu, tidak disangka-sangka kampak yang dia pegang jatuh ke air, ke danau itu. Tentu dia bersedih, dia menangis. Ya mungkin juga dia berdoa. Saudara, tiba-tiba di hadapan dia ada seorang yang berjubah putih, dia tidak kenal, lalu bertanya, "Kakek, ada apa kakek sini?" Dia ceritakan bahwa dia punya kampak, satu-satunya kampak ini dipakai bekerja sejak muda, menafkahi istri, anak, dan hidupnya. Saudara, jatuh ke dalam air. Tiba-tiba orang yang berjubah putih ini hilang, dan dalam sekejap dia berada lagi di depannya dan mengatakan, "Inikah kampakmu?" Kakek itu melihat warnanya, kampaknya sama, tapi warnanya berubah, warna kuning, terang benderang. Ternyata terbuat dari emas. Cukup berat kan kampak besi ini. Lalu, "Inikah kakek punya?" Kakek itu bilang, "Bukan. Bukan, itu bukan." Kedua kali lagi terjadi seperti yang sama. Datang, dia bilang, "Inikah kampakmu?" Tapi berwarna putih, merah. Dia bilang, "Bukan." Itu kembali yang berjubah putih memperlihatkan, "Inikah kampakmu?" Setelah dia teliti, wajahnya berseri-seri. "Benar, itu kampak terbuat dari besi yang sudah berkarat, yang kayu yang sudah mulai kayunya sudah puluhan tahun itu gagarnya, artinya sudah sangat jelek kelihatan. Iya, itu kampak aku." Lalu orang yang berjubah putih berkata, "Sungguh engkau orang jujur. Jadi sekarang bawalah ketiga kampak ini." Wah, saya potong ceritanya ini. Dia sudah sampai di rumah, tentu dia ceritakan sama istri dan keluarga. Langsung berubah ekonominya, karena kampaknya paling tidak ada 10 kg. Dijuallah emasnya. Tiba-tiba satu kali, rupanya dari uang itu dia belikan sebuah motorboat. Jadi kakek sama nenek ada di motorboat, dia jalan-jalan di danau. Pas dekat dia lihat, itu yang tempat pernah kampak aku jatuh di sini. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba berubah keadaan situasi. Langit menjadi gelap, ombak menjadi besar, dan menggoyangkan itu motorboat sampai terbalik. Saudara, lalu kakek itu bergantung berpegang pada motorboat itu, tapi istrinya, nenek ini terbawa oleh arus air, menghilang. Wah, dia sedih, dia nangis. Dia bilang, "Istriku yang aku cintai sejak dari aku mengenalmu, sekarang aku tidak bisa lihat lagi." Tentu dia mengharapkan kedatangan seorang yang berjubah putih itu lagi. Dan benar datang. Berjubah putih itu sudah ada lagi di depan. "Ada apa kakek?" Dia ceritakan peristiwa. Istrinya sudah terbawa dengan arus ombak. Dia mengharapkan terjadi seperti waktu pertama kali. Ternyata benar.
Dia bilang, kakek, inikah istrimu? Dia lihat, rasanya kok jadi muda sekali, mirip Luna Maya ini. Wah, hati dia bergetar. Langsung dia bilang, ya, dia istriku. Orang yang berjubah putih ini, telinganya jadi merah goyang. Dia marah, dia bilang, kakek, kamu kalau soal harta, ya, kamu jujur. Tapi kalau kamu lihat cewek, aduh, mata kamu belum bertobat. Lalu kakek ini sedih. Sebenarnya dia maksudnya mungkin bagus. Maksudnya dia begini. Kalau aku tolak yang pertama, pasti dia akan datangin yang kedua. Mungkin di bawahnya Luna Maya. Mungkin jangan-jangan dia bawa siapa ya? Yang di bawahnya gitu ya. Lalu saudara, terus dia bawa istrinya. Baru dia bilang, ya itu istriku. Si kakek pikir, dia takut nanti orang yang berdua itu suruh bawa semuanya. Dia jadi takut, dia suruh bawa semuanya. Mungkin dia maksudnya jujur. Tapi kalau kita melihat di sini, saudara, ya tentu ada arti rohani yang kita ambil. Kalau kita mau hidup jujur, sekali jujur, tetap jujur. Amin. Ya itu harus ada. Pendek kata, saya sampaikan tadi, kalau ada 1001 yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan rohani pada kita, jangan sampai satu pun yang dicuri oleh iblis. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan kalau itu terus diperluas menjadi ribuan kekayaan rohani yang ada pada kita. Saudara percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir lalu menyaksikan ibadah lewat live streaming ini juga diberkati Tuhan dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita melakukan sebuah pujian bagi Tuhan. Ada sebuah nyanyian lama, tapi refresh saja kita nyanyikan. El Shaddai. El Shaddai.
kalau kami sudah mengikuti tentang protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa corona tidak akan menyentuh kami. Bahkan di dalam kami melaksanakan tugas kami masing-masing semua, dalam pekerjaan, dalam usaha, semua Tuhan jaga lindungi dan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sampai hari ini mungkin mereka belum berani datang sebab keadaan karena umur atau karena sakit penyakit. Tapi Tuhan bela mereka supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka sehat, mereka akan beribadah seperti kami pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat Bapak Gembala kami yang dalam pelayanan di Ternate. Tuhan menyertai, banyak jiwa dimenangkan, bahkan ada kekuatan yang dari surga datang kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Mereka tetap sehat dalam pelayanan bersama dalam nama Yesus. Dan juga memberkati buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Dan seluruh pastori dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Para pengerja diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan GPD Hebron Jeruk Bali maupun juga yang ada di Pedungkelan, sama-sama semuanya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, doa kami pada hari ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, marilah kita mengangkat tangan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab sinar kemuliaan Tuhan akan menyinarimu sepanjang masa. Engkau akan diberkati dalam usahamu hari-hari. Engkau diberkati dalam pekerjaan hari-hari. Istri sebagai ibu rumah tangga diberkati untuk menjaga keluarga, serta anak-anak diberkati, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan akhirnya, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan